Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dampak sosial Smart Pillbox terhadap kepatuhan minum obat pada pasien lansia. Anggota kelompok kami yang pertama itu saya sendiri, yaitu Salsa Diniati dengan NIM 211011029. Yang kedua ada Delvinda Febrian dengan NIM 211101036. Yang ketiga ada Sultan Salahuddin Fatih Algozi dengan NIM 211011049. Yang keempat yaitu ada Yuan Cornelius dengan NIM 211011051, dan yang terakhir ada Alfani Akbar Bahtiar dengan NIM 211101054. Next. Untuk latar belakangnya itu pertama adalah kelalaian dalam minum obat dapat memperburuk kondisi pasien dan menghambat proses penyembuhan, di mana kepatuhan pasien dipengaruhi oleh keyakinan, kedisiplinan, dan juga kesadaran. Nah, solusi yang ditawarkan adalah alat pengingat minum obat berbasis IoT yang terhubung dengan smartphone. Alat ini mengirimkan notifikasi sesuai jadwal untuk memastikan pasien minum obat tepat waktu. Dan juga alat ini bermanfaat bagi pasien dengan jadwal minum obat yang kompleks atau yang sering lupa, membuat pengobatan berjalan efektif dan mempercepat kesembuhan. Next. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu adalah membantu pasien minum obat sesuai jadwal melalui pengingat berbasis IoT, sehingga mengurangi risiko kelalaian yang dapat memperburuk kondisi kesehatan. Yang kedua yaitu memastikan pengobatan berjalan sesuai prosedur dengan memberikan notifikasi real-time, sehingga mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi efek samping akibat keterlambatan konsumsi obat. Next. Baik, selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada alat pengingat minum obat berbasis IoT, itu sistem yang terhubung dengan smartphone untuk mengirimkan notifikasi sebagai pengingat obat sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada lagi yaitu meningkatkan kepatuhan pasien dengan mengingatkan pasien untuk meminum obat tepat waktu, jadi dapat mengurangi kelalaian. Selanjutnya ada pemantauan pengobatan. Alat ini dapat membantu pasien dengan jadwal obat kompleks atau yang sering terlupa akan jadwal meminum obatnya. Next. Selanjutnya untuk dampak sosial dari penggunaan Smart Pillbox ini, yang pertama alat ini akan berbasis IoT membantu pasien penyakit kronis atau yang memiliki jadwal kompleks untuk lebih disiplin dalam mengonsumsi obat, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu dengan alat ini, keluarga dan tenaga medis tidak perlu terus-menerus mengingatkan pasien, sehingga mengurangi stres atau beban dari perawat dalam perawatan pasien. Yang terakhir, alat ini memudahkan pasien di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas untuk mengikuti jadwal pengobatan dengan tepat, meningkatkan akses terhadap pengobatan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya untuk implementasi teknologi, di sini ada 3. Yang pertama itu IoT. Nah, untuk teknologi IoT sendiri itu digunakan untuk menghubungkan alat pengingat minum obat dengan smartphone pasien. Lalu untuk melalui koneksi internet, alat ini juga dapat mengirimkan notifikasi pengingat waktu minum obat secara real time. Lalu yang kedua itu merupakan sensor dan mode pengingat. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan sensor atau mode pengingat untuk mendeteksi waktu konsumsi obat dan memicu pengingat pada perangkat seluler. Nah, modul ini juga dapat disesuaikan dengan jadwal pengobatan pasien. Lalu yang ketiga itu ada platform komunikasi. Nah, pengingat dan notifikasi obat dikirimkan itu melalui platform komunikasi seperti Telegram, itu untuk memastikan bahwa pasien menerima informasi pengingat. Oke, baik, untuk skema sistem dari Smart Pillbox sendiri itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu fitur langsung memberikan perintah agar Smart Pillbox dapat mengeluarkan obat secara langsung tanpa perlu menunggu jadwal yang telah ditentukan. Lalu fitur yang kedua itu pengguna dapat mengatur jadwal minum obat yang sudah ditentukan melalui bot Telegram. Lalu yang ketiga itu pengguna dapat melihat kapan terakhir kali pengguna minum obat. Jadi untuk konsep dari sistem ini sudah terintegrasi dengan aplikasi bot Telegram.
Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.